Assalamualaikum rekan, kembali lagi bersama saya Penyuluh Milenial. Dan hari ini kita punya segmen terbaru, yaitu segmen Grebek Tani. Ada apa di segmen Grebek Tani ini? Nah, di segmen kali ini kita akan menjumpai salah satu petani milenial yang ada di Kota Banda Aceh. Dan kita akan sharing dan menanyakan tips dan trik dalam beliau menjalankan usaha. Usaha apakah itu? Jangan lupa untuk nonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan komen di bawah ini. Oke, kalian penasaran? Check it out. Adalah Muhammad Fakhruddin SP selaku alumni Fakultas Pertanian Unsia yang kini fokus usaha budidaya tanaman hidroponik. Usaha ini bermula sejak tahun 2016 hingga saat ini dengan nama Ruhul Hidroponik. Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kita sudah sampai di tempat usaha hidroponik Bang Didin atau Muhammad Fakhruddin, karena beliau merupakan senior saya. Dan supaya lebih akrab kita ngobrolnya nanti, jadi saya panggilnya Bang. Dan ini merupakan tempat usaha hidroponik, dan beliau merupakan petani milenial yang akan kita grebek dan akan kita tanya. Bagi kalian yang penasaran, kita langsung ke dalam. Tapi jangan lupa sebelumnya kita gunakan masker, karena ini memang masih di masa pandemi, kita menjaga lebih baik. Oke guys, let's go. Assalamualaikum Bang. Mana Bang Didin, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini karena masa pandemi kita belum bisa salaman Bang kan? Jadi mungkin salamannya kayak ini Bang. Ini kita hari ini ada di segmen terbaru Bang, di channel YouTube Penyuluh Milenial. Dan ini Bang Didin menjadi mungkin narasumber pertama kita. Dan Bang Didin merupakan, bisa kita sebut, petani milenial Bang kan? Nah, beliau ini sangat hebat rekan, karena beliau juga selain sekarang sedang usaha di hidroponik, beliau juga sedang menjalankan S2 Bang kan? Di prodi apa tuh Bang? Konservasi sumber daya lahan. Nah, oke, baiklah, kita akan langsung bertanya seputar tanaman hidroponik. Mungkin kameramen bisa lebih dekat lagi supaya suaranya lebih jelas. Nah, ini kira-kira usaha ini mulai Abang jalankan sejak tahun berapa Bang? Usaha ini saya jalankan semenjak 2016. 2016, wah berarti udah 4 tahun ya kurang lebih Bang kan? Kurang lebih 4 tahun. Ini namanya Ruhul Hidroponik Bang kan? Ya, Ruhul Hidroponik. Mungkin bisa sedikit diceritakan Bang, kenapa awalnya diberi nama Ruhul Hidroponik? Nah, jadi kenapa bisa saya angkat yang namanya Ruhul Hidroponik? Karena menurut saya yang namanya Ruhul itu adalah ruh, jadi hidroponik adalah ruh yang hidup. Makanya saya budidaya hidroponik yang hidup. Semoga hidroponiknya semakin sehat dan besar, hidup seperti itu. Wah, luar biasa. Mungkin saya awalnya mengira rekan, Ruhul Hidroponik ini, Ruhul ini mungkin nama orang. Saya sempat mengira Ruhul, tapi nama beliau Muhammad Fakhruddin, nggak nyambung gitu ya. Ternyata punya filosofi tersendiri bagi Bang Didin. Nah, ini luar biasa. Ini bisa diceritain Bang, awal mulanya Abang usaha hidroponik ini, mungkin dari pertama hingga sekarang Bang. Nah, baik, jadi awal mula saya usaha hidroponik ini, kami membuat proposal di masa akhir studi kuliah saya, yaitu kegiatan penumbuhan wirausaha muda pertanian yang dicetuskan oleh Kementerian Pertanian. Nah,
Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Universitas Syahkuala, khususnya Fakultas Pertanian, yaitu fakultas tempat saya dan adik kita ini Faiz kuliah dulu. Jadi kami membuat proposal untuk wirausaha, yaitu wirausaha hidroponik. Alhamdulillah kami lewat dan mendapatkan bantuan dana untuk memulai usaha hidroponik ini. Wah, luar biasa. Berarti ini salah satu hasil dari pengajuan proposal PWMP, Bang. Ya, betul. Nah, rekan. Jadi Kementerian Pertanian itu mengadakan program, Bang ya? Program. Bisa dibilang program wirausaha muda pertanian. Ya. Nah, berarti ini memang khusus untuk menumbuhkan petani-petani milenial. Khususnya ini dari alumni pertanian, Bang. Alumni pertanian. Dari alumni pertanian. Nah, ini berarti pemberian bantuannya ini melalui Unsia ya? Melalui Unsia. Untuk teknis seleksinya ya? Ya, betul. Untuk teknis seleksinya. Jadi di tahun 2016 itu, Bang, selain hidroponik, teman-teman yang lain yang goal untuk disetujui itu ada usaha apa aja, Bang? Selain hidroponik ini, yang ada juga teman-teman kita bergerak di bidang tabulam pot atau tanaman hias. Kemudian juga ada jamur merang, dan usaha ternak dan unit-unit usaha lain. Jadi banyak. Jadi banyak yang beragam ya, beragam yang diajukan. Ya, berarti ini memang dari Kementerian Pertanian sangat serius untuk kembangkan petani-petani milenial yang ada di kampus khususnya. Nah, bagi kita khususnya mahasiswa pertanian setelah selesai tamat kuliah, kita juga disupport, didukung untuk mengembangkan dan berusaha di bidang pertanian. Ini untuk usaha ini modal yang pertama diberikan itu berapa Bang kira-kira? Kalau modal awal yang diberikan itu sebanyak 30 juta rupiah. Wah, angka yang besar ya? Angka yang besar. Namun dalam proses pengambilan itu kita Tidak sekaligus, tergantung progres dari usaha kita. Jadi di situ masuklah metode kontrol dari dosen-dosen kita, dosen-dosen pendamping, agar tidak loss anggarannya. Jadi kita meminta anggaran itu sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan dalam unit usaha kita. Apa yang akan kita kerjakan? Berarti ini dikerjakan sendiri semua, Pak? Dikerjakan sendiri ya. Mulai dari awal ya? Mulai dari awal. Untuk ilmunya, materi memang sudah didapatkan di perkuliahan ya? Ya, tinggal kita baca-baca lagi kan. Ini untuk Bang Didin sendiri berapa orang nih timnya yang di sini? Kalau tim kita sendiri di sini ada 4 orang. 4 orang. Ya. Ada siapa aja tuh, Bang? Mungkin bisa disebutkan namanya? Ada Abang, ada Murtada, ada Rijal, sama ada Hilmi. Ya, itu saya kenal semua. Kebetulan juga mahasiswa Fakultas Pertanian. Nah, ini mungkin kita bisa lihat di sana tanamannya subur-subur hijau. Nah, ini sawi Pak Coy, Bang ya? Ya, Pak Coy. Pak Coy, dan ada selada juga tadi saya lihat di rumah, Bang. Selada sebelah sana. Kira-kira ke depan ada tanaman lain nggak yang mau Abang usahakan selain Pak Coy dengan selada? Kemungkinan ada, cuman untuk tahap awal ini saya hanya memfokuskan 2 jenis sayuran saja. Karena yang pertama, kita menambahkan jumlah rak ini tergantung permintaan pasar. Jadi semakin tinggi pasar, jadi kita tambah pelan-pelan sembari kita mengumpulkan dana pelan-pelan. Kalau kita fokuskan terlalu banyak sayuran, ditakutkan nanti ketika ada konsumen atau si pembeli, mereka menginginkan sayur tertentu, kita tidak ada stok, kecewa pelanggan. Sehingga kita fokuskan 2 jenis tanaman saja. Kalau mau cari pakcoy dan selada bisa cari tempat kita. Itu cukup stoknya. Nah, ternyata ini udah dipasarkan juga, Bang ya? Iya, betul. Dipasarkan secara luas ya. Menarik nih ya. Sebelum kita bahas tentang pemasarannya, mungkin sedikit kita akan membahas mengenai teknis pembuatannya. Walaupun di akun ataupun di channel YouTube yang lain, kalian bisa search itu cara pembuatan tanaman hidroponik, Bang ya? Ya, betul. Nah, ini mungkin bisa sedikit Abang jelaskan mengenai metode apa aja yang ada dalam pembuatan ini, dan mungkin sedikit alat dan bahannya, Bang. Oke,
Di roll hidroponik ini kita menggunakan dua metode. Yang pertama metode budidaya rakit apung. Kedua budidaya DFT. Jadi perbedaan antara kedua ini, kalau rakit apung seandainya kita tidak memiliki listrik, usaha hidroponik ini tetap akan jalan karena dia menggunakan metode apung. Namun dalam perjalanan ini kami gunakan dalam metode apung ini kami modifikasi sedikit menggunakan oksigen untuk pembantuan oksigen larut dalam air sehingga tanaman itu mudah mengambil nutrisi yang tersedia di dalam air. Kemudian kalau untuk DFT ini sendiri, kenapa kita bisa gunakan ini? Ya kita tahu sama-sama di Banda Aceh ini paling sering dan langganan mati lampu. Dalam unit usaha hidroponik ini ketika lampunya mati, kalau kita menggunakan metode NFT yang terus mengalir airnya, itu kita kewalahan dalam membudidaya hidroponik. Maka kita menggunakan metode DFT. DFT ini dia semi tergenang, jadi dia tergenang namun airnya tetap mengalir walaupun kecil seperti itu. Ini berarti metode yang abang dapatkan ini hasil modifikasi sendiri atau ada materi dari kampus sebelumnya? Kalau metode ini sendiri kita masih belajar juga di tempat rekan-rekan yang lain yang ada di Banda Aceh maupun di YouTube seperti itu. Luar biasa. Nah ini mungkin alat dan bahannya bisa dibeli di mana bang kira-kira? Kalau untuk alat dan bahannya kami juga di roll hidroponik ini juga menjual, baik itu dari ini rock wall-nya, dari rock wall kita menjual. Rock wall ini busa ya bang? Ya busa, tapi dia terbuat dari bahan batuan sehingga dia mudah menyerap air. Kita menjual rock wall, kita juga menjual nutrisi dan benih seperti itu. Kalau mungkin ini ya bang, bisa untuk pemasangan di rumah ataupun pembuatan untuk alat-alat ini, tempatnya semua bahan. Bagi teman-teman mungkin ada yang ingin punya tanaman hidroponik, itu bisa buat di roll hidroponik nggak? Bisa. Jadi selain juga kita menjual bahan dan alat, kita juga menjual jasa pembuatan rak hidroponik. Berbagai skala, maupun skala kecil, tergantung luasan lahan maupun unit yang besar seperti itu. Nah ini mungkin sangat saya rekomendasikan nih untuk apalagi untuk ibu-ibu yang ada di rumah mungkin mau punya perkarangan yang bagus ya bang ya. Ya. Biasanya di perkarangan ini sangat cantik bang ya kalau kita ada tanaman hidroponik ini. Betul. Nah jangan lupa langsung nanti hubungi, ada akun media sosialnya bang ya. Di Instagram itu apa bang akunnya? Roll hidroponik. Roll hidroponik ya? Ya. Nanti di deskripsi juga kita sematkan nomor HP boleh bang ya? Boleh. Nomor HP dari Bang Didin selaku owner Roll hidroponik. Nah, Bang Didin bisa lebih detail nggak menjelaskan awalnya bibit itu kira untuk budget minimal nih? Mungkin minimalnya itu memberikan sayuran kita ini langsung ke rumah. Jadi nggak ada kapan. Kebetulan di belakang ada yang sudah bisa dipanen. Nanti kita akan coba untuk panen bersama dan sekalian kita akan packing di sini.